3 kali di dalam Al-Quran untuk 2 peristiwa besar. Maka tolong perhatikan baik-baik. Sayang, kata Mitsaqon Ghalidho tidak ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Perjanjian yang berat, perjanjian yang agung, perjanjian yang suci, yang sakral. Mengucapkannya harus satu lafaz, satu kata, bahkan satu kalimat, tidak boleh ada jeda. Satu zaman, satu makan. Maka Anda dikasih contekan, karena tidak mau petugas KUA mengulang-ulang. Tadi kalau tidak lancar, maka diulang. 3 kali gak lancar, maka Farhan harus wudhu. Sudah wudhu tidak lancar, hari ini tidak boleh dinikahkan, harus ganti hari. Berarti belum mantap. Begitu kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Di Indonesia Timur, Pak Anta tadi mengucapkannya itu tidak berhenti sampai dijawab saya terima. Tunai gitu sampai saya terima baru berhenti. Karena itu harus satu lafaz. Itu tadi kalau terlalu lama ada jeda nggak sah, pakai insya Allah aja nggak sah. Ya insya Allah saya terima Pak, nggak sah. Apalagi nanti sore saya jawab nggak sah. Apalagi coba-coba dulu pasti nggak sah. Sayang kata Mitsaqon Ghalidho itu nggak ada terjemahnya, karena kalau diterjemahkan jadi nuansanya hilang. Jangankan kata dalam bahasa agama, puisi saja kalau diterjemahkan rusak. Aku binatang jalang, dari kumpulan yang terbuang kalau sampai waktuku menerjang palang, tak seorang pun mengganggu, tidak juga kau. Aku binatang jalang. Pak Taufik Ismail kalau membacakan ini di Taman Ismail Marzuki, semua dibikin gelap, tinggal satu lilin, semua berdiri bulu kuduknya. Tapi kalau yang baca orang Semarang, Banyumanik, pakai bahasa Jawa, rusak itu puisi. Pulau menika kewan galak, saking kumpulan sampah nabraki pager, pancen pulau kewan, ora usah diomong deh. Nah, dari sisi ini maka kata Mitsaqon Ghalidho ini Anda pegang betul supaya tidak ada 4 predator, kata detik.com. Dan ini tidak boleh ada di antara kalian. Farhan dan Arya tidak boleh ada 4 ini. 1, banyaknya divorce, banyaknya perceraian, banyaknya firaq. Maka tolong hari ini buku tamu yang ada kamu simpan baik-baik. Kalau kamu nanti sampai cerai, maka kamu harus minta maaf kepada seluruh tamu yang hadir, terutama kepada Pak Arif dan Pak Nur Ali sebagai saksi dan ke saya. Kalau saya sudah mati, kamu datangi ke kuburan saya. Karena semua yang hadir tadi mendoakan supaya kamu jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka kamu jaga betul ikatan itu. Di Indonesia ini setiap 1 jam ada 68 pasang orang yang bercerai. Itu yang terdaftar, yang tidak terdaftar lebih banyak. Maka saya tidak ingin pernikahan Anda berakhir dengan itu, maka tolong perhatikan baik-baik. Karena waktu saya nggak panjang, maka sengaja saya cetak buku, sengaja saya cetak untuk Mas, nanti untuk Mbak Arya 1, untuk Farhan 1. Ini. Karena sering salah kaprah di dalam pernikahan, yang sibuk disiapkan dalam pernikahan di Indonesia, terutama di Jawa, adalah tanggal pernikahan, gedung pernikahan, catering, bagaimana souvenir, bagaimana dress code-nya. Itu berbulan-bulan, tapi lupa untuk menyiapkan bekal pernikahan. Makanya mohon maaf, saya yang rubah random. Saya tidak mau setelah sungkeman supaya fokus hari ini. Karena yang hadir di sini belum tentu fokus untuk bagaimana menjalin pernikahan ini. Maka saya sengaja setelah ijab kabul langsung nasihat, karena ini bagian dari Rasulullah kalau nikahkan harus dinasihati. Di Singapura itu sekarang harus melewati 2 kali pertemuan kuliah pranikah supaya tidak ada divorce. Di Malaysia 20 jam, jadi harus bertemu sekitar 10 kali. Untuk apa? Untuk dinasihati supaya tidak banyak perceraian. Baru dapat sertifikat nikah. Di Indonesia cuma 3 menit. Itu pun pakai bahasa Arab sebelum nikah. Makanya saya sangat appreciate setiap nikah perlu ada nasihat pernikahan. Dan jauh lebih baik kalau yang diundang saya. Ini tolong.
Ya, mosok hanya Pak Sigit. Pak Sigit sebelah, harusnya Pak Anta, Pak Nur Ali juga nggak apa-apa, walaupun kan ngunduh manten bisa. Alasannya saya anak perempuan, ngunduh manten juga harus ngundang menikah. Ya, Pak Arif, Pak Condro, masih ada satu yang belum nikah, tolong supaya betul-betul mengikat pernikahannya jadi sakinah mawaddah. Yang kedua, mohon maaf dan mohon maaf, itu juga perceraian itu triggernya lebih kepada setan kepeng tadi. Handphone ini mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Maka mulai hari ini handphone suami harus bisa dipakai istri, handphone istri harus bisa pakai suami. Karena relasi hubungan suami istri ditentukan oleh nama di kontak handphone. Kalau namanya Alia kok ditulis Mama, Bebek, Yayang, Cinta, My Love, Hane, itu. Walaupun kalau Bebek jangan terlalu bangga Bu, karena Bebek itu artinya beban berat. Masalah biasa itu. Atau sayang itu kayak makanan jatuh, sayang baru 5 menit mana. Tapi kalau namanya ayah, begitu telepon di kontaknya, mohon maaf Farkan, ditulis Mabes Polri, Makobrimob, Bareskrim, apalagi namanya ayah diganti Mak Lampir, udah ada masalah. Maka mulai nanti biasakan handphone suami bisa dipakai istri, handphone istri pakai suami. Kalau belum mulai nanti handphone suami serahkan istri seminggu biar dipakai istri. Terus bapak beli lagi dengan nomor baru disimpan di tempat bapak. Sama saja. Handphone ini luar biasa, mendekatkan yang jauh dan menjauhkannya. Apalagi di Semarang. Wanita sekarang ini, mohon maaf, wanita zaman now itu tidak lepas dari handphone. Sudah di dalam tidur saja, di dalam selimut wajahnya memancarkan nur, bercahaya dan bersinar di dalam selimut. Bukan wajahnya bersinar glowing, tapi mainan. Nah, pelakunya ada di situ. Masa luar biasa. Yang kedua, banyaknya perselingkuhan. Kenapa? Karena sering ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Maka tolong hati-hati ibu-ibu di kompleks ini kalau ada suami suka golep. Karena rumput-rumput di lapangan golep itu hijau-hijau sekali. Mohon maaf, kedi-kedi itu jauh good looking daripada yang di rumah. Kedi-kedi itu putilang, kurus, tinggi langsing. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot. Sana kayak biola, di rumah kayak gentong. Persis buah pir, Masya Allah biasa. Maka nanti akan saya kasih tip, tolong kalau ada suami suka golep, mohon maaf, karena ada yang pelakunya ada di sini. Mohon maaf, hati-hati. Dan yang ketiga, banyaknya KDRT. Yang keempat, banyaknya disharmoni, terutama yang long distance relation. Untuk itu Rasulullah mengajarkan Anda, satu, hubungan Anda diikat dengan mitsaqon walidah. Dengan mitsaqon walidah ini, ikatan pertama adalah dengan kata mawaddah. Kata mawaddah diambil langsung dari nama Allah Al-Wadud, yaitu cinta tanpa pamrih. Apa maksudnya? Kenapa tidak mahabbah? Karena kalau mahabbah, cinta itu masih pamrih. Farhan mencintai Alia hanya karena kecantikan. Kalau hanya kecantikan nggak lama. Kalau ada ganteng, cantik nggak lama. Kalau hanya karena itu saya sarankan cari aja yang lebih jelek. Jangan pasangan kok jelek, insya Allah lebih awet, lebih kekeh, lebih alami. Pasangan kok jelek sampai tua pun jelek, sudah mati pun jelek. Kalau ganteng nggak lama, cantik nggak lama. Sekarang masih imut-imut, sebentar lagi amit-amit. Sekarang masih baru parfum, sebentar lagi bau balsam, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telur. Keroan terus, hidungnya kebuka putih, dikira airnya putih. Koyuk salon pasti trembel, Masya Allah. Maka kalau itu yang ada, demikian juga seorang istri mencintai laki-laki karena al-wadud, mawadah, maka tidak karena hartanya. Karena kalau ada hartanya, nanti ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Nah, pelakunya ada di sini lagi, Masya Allah. Maka hati-hati kalau punya istri pintar cari duit, pasti di rumah punya banyak masalah. Karena kalau istri pintar cari duit, itu duit ditaruh di mana aja ketahuan, diselipkan di buku aja ketahuan. Ini dolar apa ini, Masya Allah. Ibu jujur yang ada di sini, kalau mau nyuci baju suami, kok ada dolar di saku suami, sebelum masuk mesin cuci biasanya diambil apa serahkan suami?
Oh, maling semuanya. Main ambil, siapa tuh uang umat, uang infak, main ambil semua. Maka kalau istri pintar cari duit, itu sudah diselipkan di buku aja ketahuan. Ini uang apa ini? Uang sial. Kalau sial gimana? Sialan ketahuan juga. Makanya para suami kalau pengen aman, nyimpen duit itu di Al-Quran. Insya Allah aman karena nggak pernah dibuka sama sekali. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka mawadah. Karena al-wadud mawadah, maka cinta bukan karena materi, bukan transaksional. Maka tolong suami gaji istri tidak tergantung layanan istri. Jangan sampai nanti Farhan, loh biasanya 10 juta kata Alia, kok ini cuma 9 juta, kurang 1 juta. Kemarin masakmu nggak enak, ini potong 1 juta. Kalau gitu nikah aja dengan catering. Biasanya 10 juta, ini 8 juta, kurang 2 juta. Lihat setrika kamu miring, potong 2 juta. Kalau gitu nikah aja dengan laundry. Demikian juga Alia, jangan melayani suami tergantung gaji. Minum mau pahit, ini kurang gula, kemarin kurang 600, mana yang 600. Cucian juga bersih, kurang 800, mana minta bersih. Enak-enak berhubungan suami, stop gimana? Yang 700 mana, nanti dilanjut. Kalau gitu kamu di Sunan Kuning sana. Masya Allah. Untuk tertawa ini jangan kan Bapak Ibu tahu tempat Sunan Kuning. Nah dari sisi ini sekali lagi, maka hubungan Anda al-wadud. Maka dari mawadah ini akan timbul sakinah. Kata sakinah itu ada 5 makna. 1, sakinah artinya tenang, tentram. Orang Arab kalau tanya rumah, aina taskun, di mana kamu bersakinah. Maka jadikan rumah kita adalah rumah sakinah, bukan sekedar baitun, bukan sekedar manjilun, tetapi sebagai sakanun. Kalau dalam bahasa Inggris ada home, ada house. Rumah jangan sekedar house, harus jadi home. Karena rumah tempat sakinah, tempat aman, nyaman, tenang. Maka jadikan suami tidak menjadi tamu di rumah sendiri, istri tidak jadi tamu di rumah sendiri, anak tidak menjadi tamu. Maka rumah tangga yang sakinah adalah rumah tangga di mana seluruh anggota keluarganya aman, kerasan, tentram di rumah. Maka kalau ada seorang karyawan, pegawai sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Kalau di kantor kok pengen segera pulang terus homesick, berarti dia sakinah. Maka kopi paling enak, kopi bikinan istri. Gak bisa masak, GoFood. Sebelum suami datang GoFood, suami datang tinggal manasuran. Itu sakinah. Sakinah yang kedua optimistis, yaitu optimis bahwa seluruh anggota suami istri nanti bertemu di dunia dan bisa reuni di surga. Dengan apa? Dengan amal-amal yang mengundang rahmah. Sakinah, mawadah, rahmah. Saya tanya, kira-kira rumah Rasulullah AC-nya berapa PK? Di rumah Rasulullah ada nggak kolam renangnya? Di rumah Rasulullah ada nggak tanaman janda bolong? Di rumah Rasulullah ada nggak sepeda lipat Brompton? Di rumah Rasulullah ada nggak Alphard? Tetapi mensurgakan. Kenapa? Karena ada amalan-amalan di dalam rumah tangga. Sakinah berikutnya ada ketidakcurigaan. Ini dipakai pada perjanjian Aqobah. Ternyata di perjanjian Aqobah umat Islam tidak saling mengenal secara detail. Maka jangan-jangan ini kok janji setia, jangan-jangan ini penyelundup mata-mata. Seperti persis kemarin pemilu yang sebelumnya. Dikira cebong ternyata kampret, dikira kampret ternyata cebong, dikira bipang ternyata kadrun, dikira kadrun ternyata bipang. Sampai hari ini WA Group aja belum move on. Padahal kampret dan cebong sudah jadi satu, jadi cempret, cebong sama kampret. Tetapi sila ketiga persatuan Indonesia belum bisa kita realisasi. Maka Allah turunkan sakinah, maka suami istri tidak boleh ada kecurigaan. Tidak boleh curiga dan tidak boleh mencurigakan. Sakinah berikutnya tidak ada gangguan. Ini dipakai kalau kita sedang makmum, maka berdirilah jadi makmum sebagai sakinah. Duduknya tenang, tidak boleh mengganggu. Jangan mentang-mentang lulusan UIN, INSAG, sarjana alam goib, masya Allah. Sholat bismillah, alhamdulillah, padahal jadi makmum, maka mengganggu. Maka tidak boleh ada gangguan internal dan eksternal. Untuk itu, biar buku itu kebaca, kamu buka halaman 7. Saya minta mikrofon, Mas sound system 1, biar yang dekat dengan mulutnya Mas Farhan
adalah telinga yang Mas parkan sendiri supaya menasihati diri jadi. Nasihat Allah, satu ayat ini aja saya berikan. Terjemahnya saja, surat An-Nisa ayat 19. Hai orang-orang yang beriman. Mohon maaf, ini yang hadir orang beriman bukan ya? Ini Allah berfirman, kenapa diem saja? Hei gitu loh. Ulangi. Hai orang-orang yang beriman. Yang beriman cuma separuh di ruangan, Masya Allah. Sekali lagi. Hai orang-orang yang beriman. Maksudnya bukan begitu Bapak Ibu sekalian. Nanti baca Quran, hei juga ya Allah, hei juga ya Allah. Tolong diperhatikan, ayat ini ayat Madaniyah. Ayat ini diturunkan di Madinah, ini ada taukidnya. Ini ada stressingnya. Tidak semua ayat pakai ya ayyuhalladzina amanu. Maka tolong diperhatikan, ayat ini mengenai hukum. Maka ayat ini diturunkan di akhir-akhir kenabian. Kenapa? Karena ini penting sekali untuk membina rumah tangga. Wahai orang beriman, satu, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Hubungan suami istri tidak boleh ada keterpaksaan. Maka semua ridho suami itu menjadi jalan surga istri. Maka sejak 10 menit yang lalu, surga nerakanya Alia tergantung Pak Anta. Tapi sekarang surga nerakanya diambil alih. Maka beratnya nikah bukan sekedar maharnya. Mahar ini aja agak mahal. Biasanya cuma seperangkat sholat tunai, murah meriah. Ini tadi lumayan 32 juta, agak banyak itu. Ini karena bekerja. Keridhaan suami, maka mohon maaf Alia dengerin. Alia dengerin. Kalau kamu dapat ridho suami, meninggal, seluruh pintu surga dibuka dari mana saja kau memasuki. Maka tugas suami istri ada 3. Perhatikan baik-baik, suami istri itu ada 3. 1, muliakan matanya, muliakan hidungnya, muliakan telinganya. Muliakan telinganya, jangan ada kata-kata yang tidak enak. Dari mulai panggilan mulai hari ini, tolong dibuat nama panggilan yang baik. Rasulullah punya istri namanya Aisyah, gak pernah Rasulullah manggil istrinya Sah-Isah, gak pernah. Ada 10 panggilan. Ya Habibati, ya Zaujati, ya Ummul Minin, ya Humairah, si merah delima. Karena apa? Jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Suami ibu itu hitam, gak boleh panggil black si black, gak boleh. Meskipun itu jujur. Suami yang bodak panggil tak bodak gak boleh. Bodak panggil Mas Agus. Apa Agus agak gundul sedikit misalnya gitu. Isinya gemuk gak boleh panggil dut gak boleh. Tapi ya jangan panggil sing langsing, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot. Nah gitu. Wahai Tuhan besar, panggilan yang baik, muliakan telinganya, muliakan matanya. Sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya, sebaik-baik istri yang paling baik untuk suaminya. Ini dibuat supaya pernikahan ada langgeng. Kenapa? Karena banyak suami yang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Kalau dengan istri orang, chatting, ngobrol bisa 3 jam. Dengan istri dia asal ngomong, dari mana mas? Dari belakang, mau kemana? Mau ke depan. Sudah makan, wis, makan mutar. Tapi dengan istri orang bisa 3 jam. Dan sebaik-baik istri, dengerin, mohon maaf ibu-ibu, dengerin, jangan mainan HP. Bu, sebaik-baik istri yang paling baik untuk suaminya. Karena istri zaman now lebih pinter menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Kalau mau jagung kondangan dandan 3 jam, make up aja 3 jam lebih kusuk daripada sholat. Masang bulu mata aja 3 jam. Bulu mata itu dulu itu hanya dijepit zaman Pak Ali masih ini. Mohon maaf Pak Nur Ali. Sekarang itu tempelkan 5 cm jadi jalan kayak kepiting. Saya itu kalau syuting yang lama bukan syutingnya, nunggu Desi Ratnasari, Cika, Tia Arista. Ya Allah lama, ternyata nempelkan 5 cm. Jadi di pinggir jalan tuh kedip gitu, angkot tuh minggir semuanya. Itu kan saya pernah syuting outdoor, itu kena angin kenceng, itu bisa terbang satu, hilang, hidupnya hilang satu, langsung cut, kenapa? Satu itu kayak Casper, nggak ada bulu matanya, satu masih panjang. Sekarang wanita kalau mau keluar, ya Allah, kerudung aja 12 meter, putus sana, putus sini, naikkan, turun, kumpulkan di tengah, jadi jalan kayak bawa sampah gitu. Bahkan ciput yang bagus itu, Masya Allah, itu miring separuh, jadi kena mata satu, bajak laut. Giliran di rumah kadang-kadang suami datang, padahal suaminya Jenderal Purnawirawan.
Tapi di rumah kadang-kadang ya Allah daster tuh seminggu digantung dipakai. Kalau di Jogja istilahnya mbah ringgu, dikumbah garing tinggu, mbah ringgu. Dan ada daster satu penitine 8. Lah ini diketek sampai ilfil. Tahu Bu, kalau ibu tidak pandai menyenangkan suami, maka suami akan dipaskan di lapangan bola, di mal-mal itu semuanya. Maka ayat ini bicara cari ridho. Mohon maaf, Anda mencium tangan suami, nanti dipraktekkan, dipanggil istri Alia nyium tangan Farkan, itu pahalanya seperti mencium hajar ayah. Nanti kalau nyium tangan suami sama dengan mencium hajar aswad. Apalagi kalau tangannya suami hitam, itu jadi hajar aswadnya itu penuh kasih. Pakai gandengan tangan seperti ini, mohon maaf, gandengan tangan suami istri, gandengan tangan seperti ini dosanya gugur dari celah jarinya. Mohon maaf Pak Nur Ali, tangan kanan Pak, tangan kanan sama tangan kirinya Bu Nur Ali. Nah itu. Nah, tangan kanan sama kiri dipadukan nih, Nah, padukan. Nah, itu dosa-dosanya gugur dari celah jarinya. Masya Allah. Mulai besok pinjem tangan suami terus keliling komplek. Gugurkan dosa. Kok jauh banget, dosanya banyak. Karena banyak di Semarang ini kalau di mall. Suami istri itu gandengan kenceng, saya pikir karena mesra. Ternyata kalau nggak dimesra, kalau nggak digandeng itu ternyata istrinya ngambilin apa-apa di mall, masukkan troli, maka digandeng kenceng. Maka satu ayat ini bicara jangan menyusahkan. Ya cepet, yuk yang kedua. Karena mohon maaf saya harus langsung meninggal dunia ini karena besok pagi itu Pak PJ Gubernur saya juga khutbah nikah besok pagi. Sore ini juga ada khutbah nikah tapi salah satu TNI. Jadi mohon maaf, jadi selesai ini saya langsung pamit. Jadi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan yang lain-lain tolong diselesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkat. Nah, sampai hari ini kok Pak Anta kok belum banyak nomor-nomor rekening, belum ada ini, saya agak curiga ini masalahnya. Lanjut, ya. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Jangan menyusahkan mereka. Satu, menyusahkan mereka. Suami jangan menyusahkan istri. Tolong perhatikan, ini satu ayat aja. Tolong saya breakdown betul-betul. Karena ini jauh lebih penting daripada acara yang lain. Mohon maaf, saya memang pentingkan ini. Dibanding kalau nanti sungkeman itu ada keliru sedikit nggak masalah. Tapi kalau ini Anda harus pegang betul-betul. Jangan menyusahkan. Karena kalau ada suami menyusahkan ini, satu, Anda menikahi ayah sudah dalam keadaan sudah jadi. Nggak biayai pendidikannya, nggak biayai sandang, pangan, papan, sudah jadi dokter tinggal kamu ngelamar, enak sekali. Karena saya dulu juga begitu. Saya ngelamar istri saya tunggu sampai S2 selesai supaya saya nggak biayai. Yang kedua, kalau Anda nyakiti, mohon maaf, kalau Anda nyakiti hati istri, berarti nyakiti hati keluarga besar Pak Anta, dari bapak ibunya, adik, kakak, semuanya akan tersakiti. Yang ketiga, kalau Anda nyakiti wanita, maka itu high cost, biayanya mahal. Dengerin baik-baik Farhan, kalau kamu nyakiti wanita kalau nangis, air mata yang keluar itu high cost, biayanya mahal. Karena air mata yang keluar merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, blush on, semuanya, krim malam, semuanya rusak. Kalau kamu yang nangis nggak ada biayanya. Ini kayaknya sabun muka aja nggak pakai itu. Sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki. Makanya warna kulitnya sama semuanya. Walaupun dokter tinggal. Yang kelima, wanita kalau tersakiti, dengerin baik-baik. Sebusuk-busuk laki-laki yang suka nyakiti hati wanita, dan semulia-mulianya laki-laki yang suka memuliakan istrinya. Dan aku, kata Nabi, orang yang selalu memuliakan istriku, maka muliakan istriku. Wanita itu kalau tersakiti mudah memaafkan, tapi sulit melupakan. Dia ingat sampai hari kiamat. Wanita sulit untuk move on. Wanita itu kuat menyimpan memori. Wanita itu ahli sejarah. Maka janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda. Ditinggal mati suaminya 4 bulan 4 tahun, nggak nikah lagi, menjanda seumur hidup. Tapi jangan harap kalau yang mati ibu-ibu, suami ibu nggak usah nunggu 4 tahun 4 bulan. Seminggu aja bisa kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, gua tunggu sampai kuburannya kering. Langsung ke toko elektronik beli hair dryer.
Kenapa? Biar cepat kering. Dasar laki-laki suka cari menang sendiri, suka egois, suka cari merasa super. Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Saya sering suruh nginep tempatnya Saiful Jamil, nggak mau. Nah, jangan menyakiti. Yang kedua, yang ketiga, lanjut. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena tidak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan Ini kepada. ayat tadi arna materi dibentak-bentak biar minta uang belanjanya sedikit, atau istri yang balak supaya dikasih uang belanja yang banyak, nggak boleh. Hubungan Anda bukan karena materi. Lanjut. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji. Kecuali kalau ada perbuatan keji, itu pun nyata, nanti ada 10. Nanti lain kali akan saya sampaikan kalau waktunya panjang. Yaitu suami boleh memukul istri, tapi syaratnya 10. Kalau dia melanggar agama, dia terang-terangan tidak melaksanakan ibadah, dia tidak mau berdandan, tidak taat suami, pergi tanpa pamit, perginya bukan ke pasar Jumat, bukan, perginya ke Eropa, itu ternyata 3 tahun nggak pulang, nah itu nggak pamit, itu boleh dipukul, itu pun tidak boleh diwajah, itu pun tidak boleh menciderai, tidak boleh kena keluar memar, tidak boleh keluar darah, itu hanya boleh pakai alat tidur. Suami itu boleh mukul istri pakai alat tidur, itu hanya pakai bantal, guling sama selimut. Nggak boleh pakai raket nyamuk disetrum, nggak boleh. Karena nanti kalau ayah itu melanggar, kamu pukul pakai guling. 2 kali melanggar pakai guling, 3 kali melanggar pakai guling lagi. 4 kali masih melanggar, nggak mau taat agama, kamu pakai guling, dalamnya kasih linggis. Jangan, itu KDRT. Dan istri boleh mencuri harta suami kalau suaminya pelit. Suaminya gonta-ganti handphone, mobilnya Alphard, tetapi istrinya kasih makanannya menunya 5K. Karena kerupuk, kubis, kangkung sama kecap. Nah, paling banter stereo, sego setengah, tempe separuh. Gitu. Kalau di Jogja makanannya namanya cat rice, sego kucing. Itu makanya Pak Condro waktu jadi dulu pintar. Ya, lanjut. Dan bergaullah dengan mereka secara patuh. Wa'asiruna bil ma'ruf. Tugas Anda adalah saling pengertian. Nggak ada hubungannya. Oh bapak suami saya sudah S2, S3, nggak peduli. Kadang-kadang dokter pun nggak paham tentang istrinya, dan dokter nggak paham tentang suaminya. Maka belajar untuk mengerti. Karena nanti punya anak beda dengan perilakunya, hamil beda perilakunya. Kadang-kadang hubungan, apalagi udah pensiun, udah beda. Apalagi nanti, mohon maaf, sudah anaknya nikah aja beda. Nanti anaknya nikah sudah punya anak beda. Pak Anta sekarang beda nanti kalau udah punya cucu, karena tidurnya sudah sama nenek-nenek di masa lalu sudah biasa. Nanti sudah jadi, nanti pensiun beda lagi. Maka belajar sampai mati mengerti tentang suami, mengerti tentang istri. Lanjut ayatnya. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, inilah nanti kalau suami nggak suka pada istri, istri nggak punya suami, Anda hukum bosen. Kenapa? Karena sekarang masih bisa diajak ke diskotik, sebentar lagi apotek urusan. Sekarang masih imut-imut, sebentar lagi amit-amit, sekarang masih, mohon maaf, nanti ada titik di mana titik entropi, Anda akan mengalami distorsi. Kecantikannya, kegantengannya, kekuatannya, semuanya distorsi. Kalau kamu nggak suka, lanjut. Maka bersabar. Kuncinya satu, kamu harus bersabar. Kenapa harus sabar? Karena ditutup ayat ini. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan. Ini menjadi kunci. Kalau kamu sabar, nanti ada yang disyukuri. Tolong tirukan saya, ada 4 ayat yang di dalam, tolong tirukan saya juga. Kunci sakinah wadah adalah sabar, syukur, fikir, zikir. Ulangi, sabar, syukur, fikir, zikir. Ulangi, yuk. Sabar, Syukur. Kalau 4 ini Anda laksanakan, keluarga Anda jadi sakinah mawaddah warahmah. Sabar karena kadang-kadang yang kita inginkan tidak sama dengan kenyataan. Amril insani matama, harapan dengan kata sedikit berbeda. Maka sabar, syukur, fikir, zikir. Setelah nikah, orang tua Anda 2, Pak Anta dan Pak Edi, dua-duanya orang tua. Dalam Islam orang tua ada 3. 1 orang tua kandung, 2 mertua, 3 para saksi. Pak Nur Ali, Pak Arif, Pak Condro, semua yang menyaksikan ini semuanya, saya itu juga orang tua Anda. Maka jangan lupa tiap tahun parcel-parcel itu sana, itu bagian dari itu ya, di Pondok Pesantren Bina Anak Soleh Bias di Jalan Wirosaban Barat nomor 6 ya.
tolong dicek itu supaya Anda diberkahi kalau ingin berkah. Nah, setelah itu Anda punya anak, karena sudah punya anak nanti ngundang lagi pas akikoh. Oh ya, pas pertama 4 bulan, 7 bulan sama akikoh. Jadi masih 3 kali. Ini nanti kontraknya hari ini hanya sampai nasihat nikah. Jadi nanti masih ada 4 bulanan, 7 bulanan sama akikoh. Jadi masih 3 kali ya nanti. Maka berilah anak Anda dengan rezeki yang halal dan thayyib. Didiklah anak Anda dengan didikan yang Islami. Kasih akidah, akhlak, budi pekerti yang baik. Berilah makanan-makanan yang halal. Karena sudah sampai anak, nanti undang lagi pas melahirkan. Insyaallah tahun depan berarti saya tunggu undangan Anda untuk akikah, untuk melanjutkan ini biar keluarga Anda dipastikan. Baik, sekali lagi hormati mertua Anda sebagaimana menghormati orang tua, karena surga Anda pada kehormatan Anda kepada orang tua, rasa hormat Anda. Baik, saya turut mendoakan lagi, mudah-mudahan keluarga Anda menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anda dipertemukan dengan keluarga besar di surganya Allah nanti. Dan semua yang hadir mudah-mudahan turut mendoakan, dan seluruh yang hadir menjadi keluarga yang insya Allah menjadi keluarga surgawi. Tidak hanya bertemu di dunia, tapi langgeng juga sampai